Kita masih melanjutkan pembahasan kita beberapa hari yang lalu, ya, mengenai pengangkatan. Sebelum Tuhan menjemput kita, mempelai-mempelai Kristus, Tuhan sudah menyediakan tempat di sorga bagi kita, umat Tuhan. Mari kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Namun sebelumnya, Injil Kerajaan ini sudah harus diberitakan ke seluruh dunia. Mari kita buka di dalam Matius 24 ayat 14. Firman Tuhan, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Sebelum terjadinya pengangkatan, Yesus datang yang kedua kalinya untuk menjemput kita umat Tuhan. Namun terlebih dahulu, Injil Kerajaan itu harus diberitakan ke seluruh dunia. Kita buka di dalam Matius 24, ayat 42. Ini peringatan, sis. Firman Tuhan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, kita harus selalu bersiap sedia. Kita tidak tahu kapan-kapan waktunya Tuhan mengangkat kita ini, sis. Mari kita buka di dalam Matius 24 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kita lanjut di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ayat 3. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Amin. Mari kita buka di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Tuhan Yesus datang di angkasa untuk meluputkan orang-orang kudusnya Tuhan dari masa antikris. Terlebih dahulu Tuhan amankan dan Tuhan angkat menggunakan tubuh kemuliaan. 1 Tesalonika 4 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 50 sampai ke 54. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ayat 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ayat 53, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ayat 54,
Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 15 ini, dimulai ayat 50, pengangkatan terjadi di akhir, pada waktu bunyi nafiri atau sangkakala yang terakhir, sangkakala yang ketujuh ditiup, ada terjadi pengangkatan di masa terakhir. Ada juga masa pengangkatan terjadi di awal, sebelum masuk di era masa antikris, dan juga pada saat sangkakala yang terakhir, sangkakala yang ketujuh ditiup, terjadi pengangkatan. Kita masuk di dalam Wahyu 1 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya dan amin. Ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi Tuhan Yesus ini yang awal dan yang akhir. Ya, jadi kita harus selalu berjaga-jaga di dalam doa dan di dalam roh kita setiap saat. Ya, seketika itu para malaikat meniupkan sangkakalanya, memasuki kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tuhan menginjakkan kakinya, namun sebelumnya Tuhan datang hanya sebatas di angkasa, untuk menjemput kita, orang-orang yang sudah percaya ini. Jadi selama masa antikris ini, ada banyak orang yang tertinggal. Setelah terjadinya pengangkatan di awal masa antikris, Tuhan amankan dan Tuhan sudah singkirkan supaya terluput. Jadi masih banyak orang-orang yang tertinggal yang masih berada di bumi ini. Mereka, kelompok inilah yang masuk di masa era antikris. Ada banyak orang yang bergegas untuk mengambil Alkitab. Mereka membaca Alkitab, menyelidiki Alkitab. Mereka sadar bahwa ternyata pengangkatan dan kebangkitan itu benar-benar terjadi, benar-benar ada dan nyata. Mereka menyaksikan itu, saling sharing, saling menginjil, saling menguatkan, memberikan penghiburan kepada satu dengan yang lainnya. Jadi pada masa itu mereka ambil keputusan untuk percaya, dan mereka sungguh-sungguh bertobat. Mereka percaya bahwa Yesus adalah benar, bahwa Tuhan Yesus itu hidup, sehingga mereka mengakui dan mereka mempercayai. Dan ada juga mereka sampai memasuki di masa 1000 tahun damai, mereka belum juga percaya. Jadi orang-orang yang tertinggal ini, yang mereka berada di masa-masa era antikris ini, mereka mengalami penyiksaan, penganiayaan hebat, pembunuh, pemenggalan kepala. Nah, orang-orang yang sudah percaya di masa era antikris ini, orang-orang inilah nanti yang akan mengalami martir. Mereka mengalami mati syahid. Nah, orang-orang inilah nanti yang Tuhan selamatkan, Tuhan bangkitkan mereka menggunakan tubuh kemuliaan. Waktu sangkakala ketujuh ditiup, akan ada orang-orang di masa-masa itu nanti yang Tuhan angkat dan Tuhan bangkitkan juga orang-orang yang sudah percaya saat itu, yang mereka bertobat di masa-masa antikris. Bahkan orang-orang yang saat itu demi iman mereka, mereka mengalami martir, mengalami mati syahid itu nanti. Dan ada orang-orang juga yang belum juga percaya, yang mereka masih juga hidup dalam dosa. Sekalipun nanti roh jahat, setan iblis, antikris, nabi-nabi palsu itu sudah Tuhan ikat dan Tuhan sudah campakkan, Tuhan hukum di dalam jurang maut. Itu nanti bukan berarti di era 1000 tahun itu tidak ada dosa, karena roh jahat, setan iblis sudah Tuhan amankan, sudah Tuhan buang dan sudah Tuhan hukum di dalam jurang maut. Namun masih ada dosa di masa itu, yaitu dosa kedagingan mereka. Mereka masih hidup di dalam duniawi mereka, masih hidup di dalam kedagingan mereka. Nah, orang-orang inilah nanti yang akan memiliki keturunan, dan muncullah kelompok-kelompok baru, generasi-generasi yang baru, karena mereka nanti akan kawin-mawin dan berumah tangga. Mereka memunculkan, menghadirkan orang-orang baru di era-era itu. Orang-orang inilah yang dilahirkan. Pertanyaannya, apakah mereka ini mau bertobat dan mereka ini mau percaya kepada Tuhan Yesus? Ketika mereka masih juga bertahan dan mereka tidak bertobat, orang-orang inilah yang nanti akan Tuhan hakimi dan tidak memiliki tempat di kerajaan sorga.
Berarti, sis, yang pasti pengangkatan ini ada dan pasti terjadi. Entah itu di awal, entah itu di pertengahan di masa antikris, entah itu di akhir masa antikris saat peniupan sangkakala. Karena di dalam firman Tuhan ini disampaikan bahwa pengangkatan pun terjadi ada di akhir pada saat sangkakala ditiup. Dan ada juga di awal terjadi pengangkatan sebelum memasuki masa antikris itu saat Tuhan Yesus datang menginjakan kakinya hanya sebatas di angkasa, dia belum sampai ke bumi ini. Nanti pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, dia datang dan hadir di bumi ini menginjakan kakinya di bumi bersama para bala tentara Allah dan orang-orang kudusnya Tuhan. Dan juga nanti selain orang-orang ini mengalami kematian martir, atau juga waktu masa-masa itu ada yang diangkat hidup-hidup oleh Tuhan dengan sekejap mata. Orang-orang inilah nanti yang sudah mereka percaya Tuhan Yesus di masa era antikris inilah. Mereka inilah yang memiliki kuasa yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mereka percaya, mereka berdoa, mereka menginjil, saling menguatkan, memberikan penghiburan kepada orang-orang yang saat itu mengalami kesusahan besar, yang mereka mengalami penyiksaan, penganiayaan. Jadi sesama mereka saling memberikan nasihat, saling menghibur, menguatkan, mereka menyampaikan firman saat itu. Jadi orang-orang inilah nanti yang akan menjadikan martir. Selain juga Tuhan angkat dengan sekejap mata. Ya, semua kedaulatan Tuhan yang terjadi. Intinya tetap selalu siap sedia dan selalu waspada dan selalu berjaga-jaga, entah itu diangkat di awal, pertengahan, di akhir. Jadi kita mau pilih yang mana? Apakah kita mau pilih terangkat pada saat setelah memasuki masa era antikris? Apakah kita mau terangkat di awal sebelum memasuki masa antikris? Jadi yang terpenting kita adalah selalu bersiap-siap, selalu siap sedia kapan waktunya Tuhan mengangkat kita. Di akhir masa antikris terjadilah peperangan, di mana Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, mengambil alih dari kekuasaan kuasa antikris, dari kuasa kegelapan. Tuhan Yesus menjadi raja dan memimpin bersama para orang-orang kudusnya, para bala tentara Allah mengalami kemenangan, sehingga antikris bersama nabi-nabi palsu, para setan iblis bersama antek-anteknya, Tuhan tangkap, Tuhan ikat, Tuhan kurung, Tuhan penjarakan di dalam jurang maut, dan sementara Tuhan simpan dulu di sana. Kita buka di dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Firman Tuhan, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi para nabi palsu, kuasa kegelapan, setan iblis ini tadi Tuhan tangkap dan Tuhan kurung dulu sementara di dalam jurang maut. Orang-orang yang sudah Tuhan bangkitkan sebelumnya, bahkan orang yang ada di masa antikris ini tadi, Tuhan juga sudah bangkitkan mereka, dan tubuh sudah menjadi satu bersama jiwa mereka, sehingga mereka siap untuk menghadapi kursi pengadilan atau sidang tahta pengadilan Tuhan yang dikatakan bema. Kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Demikian firman Tuhan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Amin. Jadi tujuan orang-orang percaya ini menghadap sidang tahta pengadilan Kristus, yaitu untuk mengevaluasikan proses perjalanan selama mereka hidup di bumi. Tuhan menguji segala macam bentuk perbuatan mereka, dan Tuhan menentukan seberapa banyak perbuatan yang mereka lakukan selama masih hidup di bumi ini, perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Sehingga nantinya Tuhan akan memberikan seberapa banyak upah, mahkota, pahala yang akan mereka terima, yang akan mereka dapatkan jika segala macam bentuk perbuatan, pekerjaan, pelayanan, apapun proses kehidupan mereka selagi mereka ada di dunia ini, semua yang mereka lakukan di hadapan Tuhan itu
dibangun di atas dasar emas, batu permata, atau dibangun di atas dasar rumput, jerami, kayu. Jadi disinilah nanti Tuhan akan menilai dan Tuhan akan memperhitungkan seberapa banyak mahkota yang akan kita terima sebelum Dia memasuki bumi baru, langit baru, dan Yerusalem baru. Kita buka di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15. Demikian firman Tuhan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ayat 12, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ayat 14, jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ayat 15, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Demikian firman Tuhan, amin. Jadi, firman Tuhan ini menjelaskan tujuan kita menghadap tahta pengadilan Kristus ini. Nanti Tuhan akan menguji semua pekerjaan kita selama kita ada di bumi ini. Proses perjalanan kita, Tuhan akan menilai dan Tuhan akan menguji seberapa banyak pekerjaan kita yang dibangun di atas dasar emas, batu permata yang tidak mudah terbakar. Ketika itu dibangun di atas dasar rumput kering, jerami yang mudah terbakar, itu nanti kita akan mengalami kerugian dan tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Jika dibangun di atas dasar rumput kayu kering, itu akan mudah terbakar, sehingga kita mengalami kerugian, tidak masuk dalam perhitungan Tuhan dan tidak masuk dalam penilaian Tuhan. Jadi yang dinilai Tuhan yaitu segala pekerjaan kita yang tidak terbakar. Itulah yang menentukan banyak atau sedikitnya upah mahkota yang akan kita terima nanti pada saat kita menghadap sidang tahta pengadilan Kristus. Dan kedudukan kita pun nanti pada saat di bumi baru, Yerusalem baru, itu nanti sesuai dengan mahkota yang kita terima. Oleh sebab itu, marilah kita mengumpulkan harta di bumi ini. Kumpulkanlah harta di sorga. Karena harta di bumi ini menjadi ngengat dan karat. Di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian firman Tuhan, amin. Kita buka di dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Demikian firman Tuhan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Firman Tuhan dijelaskan mengenai menabur. Menabur bukan berarti hanya berbicara dalam hal keuangan atau materi, tetapi juga mencakup tindakan, perkataan, dan sikap seseorang. Bisa berupa hal kasih, bersedekah, melayani, berdoa untuk orang lain, bahkan membagikan kebaikan. Prinsip ini adalah bagian dari hukum tabur tuai yang menyatakan bahwa apa yang seseorang tanam, itulah yang akan ia tuai. Ini berlaku baik dalam hal rohani maupun duniawi. Kita lanjut, buka di dalam Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan ayat 7. Janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya.
Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita lanjut buka di dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan, ayat 5, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat 6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian firman Tuhan, amin. Jadi sis, kumpulkanlah sebanyak-banyaknya harta di sorga, supaya kita memiliki tabungan kita di sorga banyak. Demikianlah juga, tabungan kita banyak, kita juga mendapatkan mahkota yang banyak. Jadi nggak usah hanya sekedar aku seadanya aja, yang penting aku diselamatkan, yang penting aku masuk sorga. Sekalipun nanti kedudukan aku, tempatku nanti entah aku di halaman, entah aku di pelataran. Ya, seharusnya kita harus giat melakukan pekerjaan Tuhan, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, selagi ada waktu kita di dunia ini. Kita memilih masuk sorga, bukan karena mahkotanya, tetapi karena tujuan utama kita adalah kita mengasihi Tuhan, karena kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, lebih dulu Dia mengorbankan nyawanya untuk menebus hidup kita dari dosa kita selagi ada di dunia ini. Oleh sebab itu, kita harus melakukan dengan cara membalas kita mengasihi Tuhan. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 18, firman Tuhan, ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Demikian firman Tuhan, amin. Nah sis, ibu jelaskan dulu tujuan utama kita, ya. Bukan karena mahkotanya, melainkan karena kita mengasihi Tuhan. Oleh sebab Tuhan lebih dahulu mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Ya, semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan semasa kita masih ada di dunia ini, semua karena kita mengasihi Tuhan. Dalam bentuk apapun yang kita kerjakan semasa ada di dunia ini, karena kita mengasihi Tuhan. Selanjutnya barulah Tuhan memberikan upah reward kepada kita, yaitu pahala mahkota. Ibu jelaskan kembali ya. Di ayat 17-nya ini, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Kurang apa Tuhan kepada kita ya? Selalu memberikan kesempatan kepada kita. Tuhan mengangkat kita sebelum di masa antikris. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita setelah masuk di masa antikris, ya di awal masa 3,5 tahun, ya dalam 7 tahun itu dibagi menjadi 2. 3,5 tahun di awal dan 3,5 tahun di akhir. Jadi 3,5 tahun di awal itu kita belum yang namanya mengalami masa-masa keganasan, belum menerima masa-masa keganasan dari antikris. Jadi pada saat pertengahan memasuki 3,5 tahun, antikris mulailah merajalela, mulai ganas-ganasnya, mulai garang-garangnya dia untuk menyiksa, untuk menganiaya orang-orang yang tertinggal pada masa itu. Namun sebelum memasuki di masa 3,5 tahun itu, Tuhan mengangkat
orang-orang yang tertinggal, yang ada di masa antikris itu, yang ada di masa era antikris itu, yang mereka sudah percaya di masa-masa itu. Jadi Tuhan selamatkan mereka melalui Tuhan cara mengangkat mereka. Kurang apa begitu besar kasih Tuhan, masih terus memberikan kesempatan, mengangkat kita, mengamankan kita. Sampai di akhir sangkakala ketujuh ditiup oleh para malaikat Tuhan untuk mengangkat orang-orang yang tertinggal pada masa itu. Bahkan membangkitkan orang-orang yang meninggal di masa-masa itu. Terus Tuhan selalu beri kesempatan, terus memberikan waktu bagi kita untuk kita bertobat, untuk kita kembali ke jalan Tuhan. Sampai waktunya, ya masih ada juga kita orang-orang yang tertinggal, belum juga mau bertobat, belum juga percaya. Masih keras kepala, tidak mau respon saat itu. Mau tidak mau, ya Tuhan genapi apa yang sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Tuhan melepaskan, menumpahkan 7 cawan murka Allah, 7 hukuman yang dimulai dari sangkakala pertama sampai sangkakala yang terakhir, yang ke-7 itu. Mau tidak mau Tuhan harus tumpahkan itu. Tuhan harus berikan hukuman kepada orang-orang yang masih ada di era itu. Oleh sebab apa? Oleh sebab ya, para antikris ini bersama antek-anteknya, bersama setan iblis ini, mereka mulai menduduki, mulai menguasai dengan ganas-ganasnya, dengan garang-garangnya mereka untuk menganiaya orang-orang yang tertinggal pada waktu itu. Mau tidak mau Tuhan harus menumpahkan hukumannya pada waktu itu. Jadi bagaimana dengan orang-orang yang masih tertinggal pada masa itu? Padahal Tuhan terus memberikan kesempatan supaya orang-orang pada masa itu kembali mereka bertobat. Mau tidak mau ya mereka harus berada di bawah hukuman itu. Kita baca di dalam ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Baca ulang. Yohanes 3 ayat 18, firman Tuhan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin, firman Tuhan. Ya luar biasa, karena begitu besar kasih Allah, selalu memberikan kesempatan. Tuhan masih terus menunggu, dan terus menunggu. Sampai di akhir masa 1000 tahun damai itu. Masih menunggu, masih menanti Tuhan. Bahkan terjadinya peperangan terakhir, peperangan Gog-Magog itu. Tuhan masih memberikan juga kesempatan untuk seleksi, untuk penyaringan bagi orang-orang yang tertinggal waktu itu. Barangkali mereka masih membuka hati untuk mereka kembali sadar dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Pada saat setan iblis Tuhan lepaskan kembali di perang terakhir, perang Gog-Magog itu, saat itulah antikris menguasai bumi ini kembali. Jadi saat itulah orang-orang ada yang meninggal, ada yang dipenggal kepalanya. Masih ada juga belum percaya, belum bertobat. Ya, tapi bagi mereka yang sudah percaya di masa itu, ya mereka mengalami martir, mengalami penyiksaan itu. Memang Tuhan selamatkan mereka, pasti Tuhan selamatkan. Tuhan selalu memberikan kesempatan, berikan waktu, menunggu dan selalu menunggu. Luar biasa sekali ya. Itulah kita bisa melihat kasih Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu tidak datang untuk menghakimi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan terus menunggu dan menunggu. Ya. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini masih ada waktu, kesempatan kita untuk kita mencari Tuhan sungguh-sungguh sebelum masa kesudahannya itu. Nanti kalau sudah orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang mempelai Kristus yang sudah diangkat, disingkirkan oleh Tuhan,
Artinya tidak ada lagi orang di dunia ini untuk berdoa. Karena orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, orang-orang yang berdoa di bumi ini sudah Tuhan singkirkan terlebih dahulu sebelum masa kesudahan itu tiba. Ketika sudah orang-orang kudus ini, orang-orang percaya ini sudah Tuhan amankan, barulah masa kesudahannya. Antikris itu menyatakan dirinya. Ya. Ya, seperti itu, sis. Ketika kita sudah melakukan untuk mengasihi Tuhan, ya kita mendapatkan upah, mendapatkan reward, bonusnya dari Tuhan itu, yaitu berupa mahkota, pahala, dan upah yang ada di sorga kekal bersama-sama dengan Tuhan, kita memerintah untuk selama-lamanya.